Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar selama 30 menit ke depan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan agar diberi kelancaran. Nah, silakan anak-anak, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Adakah yang bersedia hari ini untuk memimpin doa? Kalau yang Aku, Bu. oh ya, Dian, silahkan. Agnes dan teman-teman semua, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan dan semangat belajar untuk masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Dian atas doa pembukanya. Nah, setelah berdoa, Ibu akan mengabsen. Nanti kalian absen melalui Google Form ya, yang sudah saya kirimkan di WA Group tadi. Kamu nanti bisa mengisi absensi. Absensi paling lambat nanti pukul 11 lebih 15. Nanti absensi juga bisa dilakukan setelah pembelajaran. Tapi saat pembelajaran, saya juga akan mengabsen. Ini untuk kelas 10 MIPA 2. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah siap untuk ikut belajar? Sudah. Ibu akan menampilkan tayangan. Nah, kita lihat dulu. Nah, mohon maaf tadi apa ini komputer di lab sempat not responding. Nah, ini maka otomatis ke refresh. Layar dari tempat Bu Agnes sudah terlihat belum ya anak-anak? Sudah, Bu.
Saya groginya. Saya ini ending ya Google Meet ya Mas. Kan ngomong kongkon nganggo ki ora gelem. Ora mbok kan wingi keme dienggo. Oh ning kene wis nyambung nang bocah ya. Udah kok. Thank you. Cek sen cek. Buka OBS di record. Cek ya. Ngomong cek kok. Ngomong bae langsung. Cek. Ya wis. Suara Ibu Agnes sudah terdengar dari tempat kalian? Cek. Suara Bu Agnes sudah terdengar ya? Dengar, Bu. Iya, saya ganti server, maaf yang tadi tidak connect, jadi berat untuk Google Meet. Nah, sebentar saya ini kita lanjutkan. Ibu ulang dari awal saja ya, karena ini kan tadi rekaman sempat terhenti. Nah, ini yang sudah bergabung berarti 19 anak ya, kita mulai saja. Saya akan menampilkan ini sebentar untuk PPT-nya. Sudah tampak belum ya layar dari Bu Agnes? Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, puisi itu apa? Adakah yang sudah paham apa itu puisi? Apa itu puisi? Puisi itu adalah termasuk karya sastra, di mana di dalamnya terdapat keunikan tersendiri dibandingkan dengan karya lain. Nah, untuk definisi atau pengertian puisi itu banyak sekali. Nah, contoh kumpulan puisi atau buku puisi seperti ini. Nah, ini ada karya Djoko Pinurbo, ada karya Sapardi Djoko Damono, lalu ada karya W.S. Rendra, di mana di dalam buku itu isinya ya hanya puisi karena namanya buku kumpulan puisi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa? Yang pertama, nanti kita diajak untuk memahami unsur pembangun puisi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi unsur bentuk. Bu, Ya, bagaimana? maaf, tapi PPT-nya belum muncul, Bu. Oh, belum muncul. Sebentar.
Sudah tampakkah PPT dari saya atau PowerPoint dari saya? Di aku belum, Bu. Di kamu belum. Ada yang sudah muncul belum? Atau ada yang sudah tampak belum? Di aku juga belum, Bu. Oh belum, sebentar. Sudah terlihat atau belum? Udah, Bu. Sudah? Sudah tampak semua ya? Iya. Ya. Nah, ini saya ulang dari awal. Tadi kita akan belajar menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, lalu ini contoh antologi puisi atau buku kumpulan puisi dari penyair-penyair terkenal pada masanya, dan bahkan beberapa penyair itu masih terkenal sampai sekarang. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita hari ini, kita nanti diajak untuk memahami unsur pembangun puisi. Lalu yang kedua, kita nanti akan belajar mengidentifikasi unsur bentuk dalam puisi berdasarkan isinya. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur isi dalam puisi berdasarkan isinya. Dan yang keempat, membedakan pemakaian pilihan kata dan gaya bahasa yang tepat dalam kehidupan. Nah, kita diajak untuk mengenal unsur pembangun puisi. Ada dua unsur, yaitu unsur bentuk dan unsur isi. Di sini terlihat enggak ada gambar seorang penyair? Itu siapa? Adakah yang tahu itu gambar penyair namanya siapa? Penyair dalam layar itu namanya adalah W.S. Rendra. Pernah dengar ya nama W.S. Rendra ya? Halo, adakah yang sudah pernah dengar nama W.S. Rendra atau belum? Belum, Bu. Belum. Nah, unsur bentuk puisi itu yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Itu nanti pilihan kata membentuk baris maupun bait. Yang kedua adalah musikalisasi, berkaitan dengan rima dan irama. Jadi ada perulangan bunyi di awal, di tengah, di akhir, sajak. Nah, irama sendiri itu adalah intonasi yang ditimbulkan oleh perulangan bunyi tadi. Intonasinya teratur, intonasinya naik turun. Nah, itu kan beda-beda. Yang ketiga ada gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa khusus. Nah, biasanya di sini ada penggunaan majas. Ada majas itu kan macamnya banyak, ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, ada hiperbola, masih banyak lagi. Imaji, nah itu berhubungan dengan citraan atau panca indera atau penggunaan panca indera, misalnya penglihatan, pendengaran. Yang kelima, unsur kata konkret, yaitu kata lambang, figuratif atau kata kiasan. Ya, kalau kias itu berarti bukan kata yang sebenarnya atau bukan maksud yang sebenarnya. Unsur bentuk yang keenam adalah tipografi atau seni percetakan. Itu biasanya berkaitan dengan susunan kata, larik, bait, dan teks puisi secara keseluruhan. Lalu unsur isi puisi ada tema, yaitu pokok pikiran atau ide yang digunakan penyair. Yang kedua, rasa atau sikap penyair terhadap masalah yang dituangkan dalam puisi. Yang ketiga, nada
sikap penyair terhadap pembaca. Lalu keempat, amanat, pesan moral yang ingin disampaikan dari si penyair atau dari isi puisi itu apa pesannya. Nah, jadi dari awal sampai dengan unsur isi ini jelas ya, hari ini kita akan belajar mengenai puisi atau mengidentifikasi puisi. Adakah dari anak-anak kelas 10 MIPA 2 ini yang pernah membaca puisi karya penyair terkenal? Nah, apakah ada yang pernah membaca puisi karya penyair terkenal? Coba siapa yang mau menjawab? David, ada enggak David ini? Ada Bu, Iya ada. Apa Fit? Pernah Fit? pernah Bu. Puisi Pernah. Chairil Anwar judulnya Aku. Oh ya, puisi Chairil Anwar yang judulnya Aku. Ada lagi yang pernah membaca? Evelyn, ada Evelyn? Halo Evelyn. Hadir tidak ya Evelyn? Ya, mungkin dari kalian ada yang pernah membaca, ada yang belum. Nah, yang belum maupun yang pernah membaca, nanti kita sama-sama belajar untuk mengidentifikasi unsur pembangun puisi. Nah, bagaimana atau apa saja langkah-langkah mengidentifikasi unsur pembangun? Nah, langkahnya ada 5. Yang pertama, membaca secara cermat isi puisi. Yang kedua, mendalami isi puisi dengan cara membaca berulang-ulang. Nah, mulai dari awal, lalu tengah, lalu sampai dengan akhir puisi itu dibaca, dicermati kata demi kata, baris demi baris, dan bait demi bait. Yang ketiga, kita berusaha untuk memahami maksud isi puisi. Nah, dari segi alur, perwatakan, latar, itu sebenarnya apa dan bagaimana. Yang keempat, kita menentukan unsur tema, amanat, sudut pandang, dan latar. Nah, baru yang terakhir, yang kelima, kita dapat menentukan unsur bentuk dan unsur isi. Nah, di mana unsur bentuk dan unsur isi itu tadi sudah saya tuliskan di penjelasan bagian awal. Nah, ini ada contoh puisi. Hatiku Selembar Daun, karya Sapardi Djoko Damono. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak terbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Nah, dari contoh puisi singkat ini, kita menemukan unsur bentuk. Yang pertama, diksi. Diksi menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Iya, ini kata-katanya mudah dipahami karena sangat sederhana. Yang kedua, ada musikalisasi. Pemakaian rima silang. Nah, rima pada baris pertama itu A. Pada baris kedua itu B. Rumput. Nah, itu kita katakan A. Di sini itu kita bisa katakan B. Yang selama ini senantiasa luput. Nah, rumput, luput itu kan berarti pengulangan bunyi pada baris pertama tadi. Nah, ini kita katakan atau kita tuliskan A. Kita kembali lagi ke A ya. Kau sapu tamanmu setiap pagi. Nah, ini mengulang dari kata di sini. Sama kan, ini berarti B. Nah, itu namanya rima silang, AB, AB. Seperti puisi lama, pada pantun itu juga rimanya rima silang. Yang ketiga, kita menemukan gaya bahasa personifikasi pada bait 1. Yang keempat, ada imaji atau citraan penglihatan
pada bait ketiga. Nah ini masih ingin kupandang. Kelima, kata konkret. Kata konkret tadi kiasan ya atau lambang ya, tempat hidup, bumi atau kehidupan. Itu ada di bait 3. Kata konkret di sini yang ditunjuk pada bait 3 ada yang masih ingin kupandang. Nah, yang dipandang itu apa? Tempat hidup, bumi atau kehidupan. Tipografi tidak memperhatikan kaidah yang berlaku. Itu berkaitan dengan bentuk atau susunan kata. Tidak memperhatikan kaidah yang berlaku karena ciri khas puisi ini bait 1 sampai 3 diakhiri tanda titik koma walaupun tidak diawali huruf kapital. Nah, ini kalau puisi itu penulisannya bebas. Ini hatiku hanya huruf kecil atau bukan huruf kapital, itu tidak apa-apa. Itu namanya tipografi atau susunan bentuk termasuk huruf kapital dan bukan. Lalu dari unsur isi kita menemukan temanya keagamaan, orang yang lupa kewajiban untuk beribadah, ada di bait terakhir. Sesaat adalah abadi sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi. Rasa ada penderitaan di dalam larik-larik puisi itu. Yang ketiga, nada. Adanya penyesalan karena telah menyia-nyiakan waktunya. Nah, itu waktunya semasa hidup ya maksudnya. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan si penulis. Nah, itu menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, kita diajak selalu bersyukur dan rajin beribadah. Nah, untuk tugas, oh ya, sebelum tugas adakah yang mau bertanya atau sudah jelas anak-anak? Adakah yang mau bertanya atau sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas ya. Kalau sudah jelas, ini silakan kalian untuk membuka tugas di Google Classroom atau GCR. Di situ ada sebuah puisi, sudah ada petunjuk cara mengerjakan dan soalnya seperti apa. Nah, Ibu memberi waktu 20 menit ya untuk mengerjakannya. Nanti hasilnya dituliskan di buku tulis saja. Nanti kalau ada yang belum jelas saat mengerjakan bisa bertanya ke Bu Agnes. Lalu nanti beberapa anak yang saya tunjuk bisa langsung membacakan jawabannya. Gitu ya, Nak?
Barangkali dari kalian ingin diskusi dengan saya maupun dengan teman lain satu kelas, bisa melalui WhatsApp grup ya. Kita bisa diskusi di situ.
Dari anak-anak satu kelas ini, adakah yang sudah selesai mengerjakan tugas? Saya minta Hans. Ya Bu, Hans, udah selesai belum Hans? sudah Bu. Ah, sudah. Unsur pembangun puisi. Puisinya judulnya apa Hans yang kamu kerjakan tadi? Hujan bulan Juni Bu. Iya, Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ya. Ya. Nah, ini kelas 10 MIPA 2 ini berusaha untuk mengidentifikasi unsur pembangun. Nah, unsur pembangun yang pertama itu dari unsur pembangun bentuk atau unsur bentuk Hans. Dari diksi ya Hans, nomor 1. Diksinya apa? Ada enggak? Ada Bu. Diksi pada puisi tersebut Iya. pada kata tabah, arif, dan bijak. Mm-mm. Kata tersebut dibandingkan dengan hujan di bulan Juni, seseorang yang tabah, arif, dan bijaksana Bu. Iya, diksi tersebut menggambarkan seseorang yang tabah, arif, dan bijaksana ya. Ya, terima kasih Hans. Nomor 2, unsur bentuk dari segi musikalisasi. Nah, ini berkaitan dengan rima. Siapa yang bisa menjawab? Irena hadir enggak hari ini? Ya, Irena Permata. Bagaimana musikalisasinya atau rimanya? Rima yang digunakan peraturan huruf vokal pada baris kedua, Iya. ketiga, keempat, serta huruf konsonan pada baris pertama setiap baitnya. Iya. Rima yang digunakan berakhiran huruf vokal pada baris kedua, ketiga, dan keempat. Iya. Huruf vokal hanya ada di baris kedua, 3, dan 4 ya. Dan konsonan pada baris pertama atau mengawali baris pada setiap bait. Ya, betul. Terima kasih Irena. Nah, untuk yang ketiga ini dari gaya bahasa. Siapa yang bisa menjawab? Jesslyn bisa menjawab? Ya Bu, Ya. Gaya bahasanya bagaimana Jesslyn? ya bahasanya pakai berat dan hujan bulan Juni. Lalu di bait 5 dan 6 tak ada yang lebih dari hujan bulan Juni. Iya, terdapat pada bait 1, baris 1 dan 2. Dan di bait 5 dan 6. Iya, betul. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Ada kesulitan enggak dari Hans, Irena, dan Jesslyn? Nah, kamu menganalisis unsur bentuk, ada kesulitan enggak tadi? Tidak ada Bu. Tidak ada, sudah diskusi Bu. di WA grup ya tadi dengan teman-teman dan Bu Agnes. Ya, kita lanjutkan. Untuk nomor 4, imaji atau citraan. Nah, siapa yang bisa menjawab? Imaji atau citraan pada puisi terdapat indera penglihatan. Oh, Jocelyn. Bagaimana Jocelyn? Imaji atau citraan pada Iya. puisi terdapat indera penglihatan pada kata, dihapusnya jejak-jejak kakinya, dan kepada pohon berbunga itu. Indera penglihatan, dihapusnya jejak-jejak kaki. Iya, jejak-jejak kaki itu jelas nampak dan bisa dilihat ya. Lalu kepada pohon berbunga, ya pohon berbunga jelas sekali kelihatan oleh panca indera penglihatan ya. Berikutnya nomor 5, kata konkret atau juga kata lambang, kiasan. Siapa yang mau mencoba untuk menjawab?
Saya, Bu. Johannes Paulus ya, silakan. Apa Kata kamu jawabannya? kiasan terdapat pada kata pohon berbunga yang bisa diartikan seorang perempuan. Atau kiasannya pada kata pohon berbunga yang diartikan seorang perempuan. Iya, karena perempuan itu kan identik dengan bunga ya, bukan dengan pedang atau pistol atau mungkin kendaraan motor balap. Nah, kalau perempuan itu kan biasanya yang indah-indah, yang cantik-cantik. Nah, itu kiasannya atau lambangnya. Untuk unsur bentuk nomor 6, tipografi. Nah, itu berhubungan dengan seni percetakan. Silakan, adakah yang mencoba untuk menjawab? Saya, Bu. Oktaviani Handoyo, silakan. Tipografi puisi terdiri dari 3 bait. Masing-masing bait ada 4 baris. Iya, berarti masing-masing bait itu sama ya, ada 4 baris. Iya, Bu. Iya, terima kasih yang sudah menjawab. Nah, lalu yang belum menjawab nanti masih ada kesempatan di bagian B, yaitu dari segi unsur isi. Unsur isi yang pertama, tema. Nah, dari tema hujan bulan Juni itu sebenarnya yang ingin disampaikan penulis apa sih? Ayo, siapa yang mencoba untuk menjawab? Yang bisa, silakan. Bu. Tema Richard. puisi tersebut adalah percintaan, Bu. Tema puisi tersebut adalah percintaan. Iya, bisa. Ada tema lain enggak menurut kamu, Richard? Hanya itu ya temanya ya? Iya, Bu, namanya itu. Iya. Tema, pokok pikiran atau ide, yaitu percintaan. Unsur isi kedua, rasa. Nah, itu rasa atau perasaan pada puisi. Siapa yang berani mencoba untuk menjawab? Yuk, silakan. Triana Stefani, bagaimana jawaban kamu? Nggak jelas ya Nok suaranya sampai di Bu Agnes. Coba, sudah dinyalakan belum mikrofonnya? Sudah? Adakah yang bisa mendengar suara Triana atau hanya Bu Agnes ini yang tidak bisa mendengar? Aku nggak bisa dengar Ane, Bu. Oh, coba Triana, atau terlalu ramai di tempatmu itu? Halo, Bu. Iya, ini kedengaran ini. Bagaimana Triana jawabannya? Oke, rasa atau perasaan puisi yaitu perasaan sabar, memendam perasaan kepada orang yang dicintai. Iya, perasaan sabar memendam perasaan pada orang yang dicintai. Nah, ini kalau kita melihat kembali isi puisi ini, bisa jadi si penyair sedang jatuh cinta ya, tetapi hanya dipendam dan diungkapkan lewat puisinya. Nah, kan bisa kita analisis seperti itu. Tapi pada kenyataannya ya kembali lagi ke penyair, karena kita tidak bisa tahu yang sesungguhnya. Kita lanjutkan unsur puisi dari segi isi. Yang ketiga, nada atau sikap penyair. Adakah yang mau mencoba mengemukakan jawabannya? Bu. Yuki, silakan. Nada pada puisi tersebut yaitu pasrah dan keraguan-raguan. Pasrah dan keraguan-raguan. Nah, berarti masih berhubungan dengan tema rasa tadi ya, masih ada hubungannya. Nadanya pasrah
pasrah kalau ditolak oleh si perempuan tadi kan gitu. Ya. Lalu ragu-ragu. Nah, di sini kemungkinan ada ragu-ragu untuk mengungkapkan ya. Nah, karena di bagian nada tadi kan memendam perasaan. Nah, ini terakhir amanat. Amanatnya apa yang ingin disampaikan dari puisi Hujan Bulan Juni ini? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Justus Setiawan silakan. Amanatnya yaitu tidak semua hal yang diinginkan bisa didapatkan dengan mudah. Iya, bisa. Amanatnya tidak semua hal yang diinginkan bisa didapatkan dengan mudah. Nah, tentu hal yang kita inginkan itu mesti melalui perjuangan. Ya, jadi dari kita menganalisis unsur pembangun puisi ini, ada 2 unsur bentuk dan isi. Kita sudah bisa ya meraba-raba atau menganalisis apa saja sih atau bagaimana sih isi puisi karya Sapardi itu. Nah, lalu untuk perbedaan bahasa puisi dengan bahasa sehari-hari itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini kan kita sudah sampai menganalisis unsur bentuk, menganalisis unsur isi. Nah, setelah kamu membaca puisi berulang kali untuk menemukan 2 hal tadi atau 2 unsur tadi, nah kira-kira bahasa yang dipakai atau digunakan pada puisi dengan kehidupan sehari-hari itu letak perbedaannya itu di mana itu? Yo, ada yang bisa mencoba menjawab letak perbedaannya itu di mana sebenarnya? Saya mau menjawab yang bahasa puisi. Dimas Kris, silakan. Bagaimana? Kalau bahasa puisi itu Ya. memakai bahasa kiasan atau majas, lalu kata-katanya baku dan indah. Iya, menggunakan bahasa kiasan seperti pada kata konkret tadi. Ada majas, lalu menggunakan kata baku bisa, dan bahasanya cenderung indah. Nah, seperti tadi ya, apa tadi ada kata pohon berbunga diartikan seorang perempuan, ya gitu kan. Nah, itu kata-katanya indah. Lalu ada lagi yang tahu perbedaannya apa kira-kira? Nah, ini masih ada banyak ini perbedaannya itu. Ada yang mencoba menjawab? Bu, kalau yang bahasa Ya, sehari-hari, bagaimana Richard? Yang bahasa sehari-hari menggunakan bahasa sebenarnya sederhana dan mudah dipahami. Oh ya, bahasa sehari-hari. Masih ada lagi Richard? Udah. Oh sudah, terima kasih ya. Menggunakan bahasa sebenarnya itu kalau bahasa kita sehari-hari dengan keluarga, dengan teman, ya. Lalu bahasanya juga lebih sederhana, lebih mudah dipahami. Nah, puisi yang kamu baca yang untuk tugas tadi bahasanya mudah dipahami tidak? Coba saya tanya, mudah dipahami tidak? Mudah toh ya? Hanya untuk mencari maknanya itu mungkin yang agak sulit. Kalau bahasa sehari-hari menggunakan kata santai, lalu bahasa puisi cenderung sulit untuk dipahami. Nah, dari kegiatan kita hari ini bisa kita refleksikan seperti apa atau bagaimana? Setelah kita belajar puisi dari awal, saya beri penjelasan tentang puisi, lalu ada penugasan. Nah, dapat kita refleksikan seperti apa kegiatan kita hari ini? Ada yang mencoba untuk merefleksikan? Aku mau coba jawab. Ya, Florenza, bagaimana? Kalau puisinya dibaca ulang-ulang, analisis unsur-unsurnya jadi lebih gampang. Oh ya, jadi lebih gampang kalau dibaca berulang-ulang ya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mencoba menambahkan? Ya, memang untuk memahami puisi itu kita harus memahami juga langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya untuk menganalisis itu apa saja. Oh, membacanya nggak cukup hanya 1 kali gitu ya. Nah,
kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini tentang puisi? Apa kesimpulannya? Mungkin Dian bisa menjawab. Menurut saya, Ya. setelah mempelajari puisi, selain menambah wawasan tentang penyairan karyanya, kita jadi lebih paham tentang penggunaan kata-kata pada puisi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kita jadi lebih paham untuk membedakan bagaimana bahasa puisi, bagaimana bahasa sehari-hari ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahasa kita sehari-hari juga dapat digunakan untuk tulisan atau dapat digunakan untuk isi puisi. Nah, karena bentuk puisi itu sendiri kan bebas. Nah, ada yang mau menambahkan? Barangkali Florenza Sunjoyo mau menambahkan atau tidak kesimpulannya? Barangkali Enggak, masih Bu. ada. Tadi Enggak? aja. Sudah cukup ya? Iya. Iya, jadi ternyata belajar puisi itu sulit enggak? Ayo. Pertamanya iya, tapi lama-lama enggak. Iya, pertama belajar puisi itu sulit karena bayangan kalian di awal itu sudah, aduh, kalau belajar puisi itu pasti bahasanya aneh, bahasanya unik, susah dipahami. Ternyata ada juga loh bahasa puisi itu yang sederhana seperti karya Sapardi Djoko Damono tadi, itu kan bahasanya sederhana, ya. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan sampai pada bab akhir yaitu bab 16. Nah, nanti kamu di rumah bisa mempelajari dari buku materi menulis paragraf. Untuk menutup kegiatan hari ini, Ibu akhiri dengan doa. Adakah anak yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan email. Bu Agnes dan teman-teman semua, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita tutup dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna bagi kehidupan masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bu Agnes mengucapkan banyak terima kasih untuk anak-anak yang hari ini sudah mengikuti jam pelajaran daring. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Terapkan protokol karena kasus semakin meningkat di daerah kita. Kalau ingin main atau keluar kota, ya setibanya kembali ke rumah, kalian harus cek ya. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari kalian. Terima kasih, selamat siang. Siang Bu, terima Makasih, kasih. Bu. Iya, Siang, Bu. selamat siang, terima kasih. Iya Mbak Agnes. Nggih Bu Leli, Iya. sudah Bu Leli Bu Nur. Iya dulu ya. Nggih. Maaf Bu, tadi sempat itu ganti komputer Bu. Ini nggak apa-apa kan, kendala teknis kan. Nggih. Memang tidak bisa diprediksi ya. Nggih. Ini kebetulan tadi yang saya pakai itu komputer baru di lab Bu. Jadi tadi disarankan pakai itu, ternyata malah sepertinya apa ya Bu, programnya belum matang atau bagaimana itu. Nanti mungkin kita bahas di refleksi. Nggih. Dari apa ya refleksinya? Minggu Rabu apa Kamis? depan nggih Bu, sepertinya Kamis apa nggih Bu? Kamis ya. Nggih. Kamis ya. Oke Mbak, saya pamit dulu ya. Oh nggih, terima kasih Bu Nur, Bu Leli. Kami, Mbak. Ya. Semoga dilanjutkan aktivitas berikutnya. Oh nggih Bu, matur nuwun.